Ustadz, jadi setelah mungkin kita sama-sama, saya renungkan, saya berpikir dari materi-materi yang Ustadz sampaikan tadi, cerita proses perjalanan kita dari dunia sampai akhirat, yang nanti akhirnya itu nanti kan akan masuk surga atau neraka kan gitu. Ya. Nah, kuncinya tadi Ustadz sampaikan proses itu menentukan dia enak atau tidak, surga atau tidak ketika di alam barzah. Dalam barzah itu sudah ketahuan orang bakal masuk surga atau masuk neraka kan gitu. Karena di situ proses alam akhir yang pertama. Nah saya tadi berpikir Ustaz gini, saya pernah baca kitab, dalam sebuah kitab itu menceritakan seorang ahli ibadah, yang luar biasa, yang dari kecil dia sudah dididik orang tuanya, pendidikan agama, akhlak, sopan santun, ilmu pengetahuan, makanan yang halal dan seterusnya. Maka dia akhirnya menjadi orang ahli ibadah sampai di usianya senja. Nah di suatu waktu dia sedang beribadah di tempatnya, datanglah. Tapi saya cerita, bisa nggak apa-apa ya? Ya, Nanti ada pertanyaannya, saya ringkas saja. Ada pertanyaannya. Setelah dia merenungkan bahwa dia tuh sedang selalu mencintai Allah, beribadah sesuai apa yang dapat ilmu yang dia dapatin dari guru maupun orang tuanya, dia ketika dia berada di tempat ibadah itu, Allah mengutus seorang malaikat. Malaikat itu malaikat pencatat orang yang ahli surga. Jadi malaikat itu diutus Allah untuk menjumpai dia, karena mungkin kita nggak tahu apa yang dia pikirkan, tapi Allah yang tahu. Ketika datang malaikat pencatat ahli surga, lalu dia tahu kalau itu adalah dikenalkan malaikat kepada dia bahwa saya adalah malaikat pencatat ahli surga. Terus si ahli ibadah ini bertanya, apakah ada namaku di buku yang kau pegang? Pertanyaan ahli ibadah. Dia sudah pede lah kalau bahasa kitanya, bahwa namanya ya pasti ada di situ kan, karena dia ahli ibadah. Kenyataannya malaikat itu memang tidak ada namamu di sini. Coba cek sekali lagi, tolong baca, periksa kembali. Ternyata memang tidak ada. Akhirnya dia menangis, dia sedih, dia mohon pada malaikat supaya nanyakan kepada Allah, kenapa aku tidak ada tercatat di situ, sedangkan aku ahli ibadah. Lantas malaikat dengan izin Allah datang menghadap Allah, lalu beberapa waktu kemudian dijumpai. Kenyataannya ketika dicek lagi memang tidak ada nama di situ. Lantas dia bertanya lagi kepada malaikat, apa salah dan dosaku? Aku dari kecil dididik secara agama, sopan santun, akhlak, ilmu pengetahuan yang benar, merujuk kepada Rasulullah. Lantas malaikat mengatakan, ya aku tidak tahu, jelasnya namamu tidak ada di sini. Lantas ahli ibadah memohon lagi kepada malaikat supaya tanyakan kepada Allah, apa nih? Saya tidak tahu apa dosa, salah dan dosa aku kalau bahasa sekarang nih. Dia kan, dia memang nggak tahu karena dia ya. Setelah itu dengan izin Allah malaikat menghadap Allah lagi. Malaikat pun nggak tahu juga Ustaz. Setelah itu, nah ini ada pertanyaan saya Ustaz. Ya, enggak. Setelah malaikat menghadap Allah, malaikat menyatakan, kata Allah, tidakkah kau ingat ketika kau masih kanak-kanak, kau tidur di kamar, kau mendengar, kau bukan tidur sebenarnya, kau mendengar derap kaki mamamu yang akan menyuruhmu pergi ke pasar. Tapi kau karena itu malas, padahal dia belum berakal tuh, masih remaja. Ketika itu kau malas, kau pura-pura tidur, sehingga ibumu mengurungkan niatnya untuk menyuruhmu ke pasar. Itulah salah dan dosamu, sehingga kau tidak tercatat menjadi orang ahli surga. Ya. Itu Ustaz. Ya. Jadi apalah kita ini yang sudah banyak dosa segala macam dari kita remaja sampai sekarang. Pertanyaannya, apalah amalan kita? Kita bukanlah orang ahli ibadah. Nah, saya bertanyakan, amalan apa yang akan kita kerjakan sehingga kita yang bukan Allah dosa kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa ada pertanyaannya? Yang lain? Saya Pak. Iya, saya. Oke. Dulu. Saya dulu. Ngeri. Saya dulu ya. Ini ada ya
hadiah. Ada kuis. Hadiah. Apa tak jawab dicek dengan hadiah. Wis ya Pak. Kuis. Wis ya. Iya. Tapi nanti ya dikasihkan separuh atau satu urusan saya. Ya. Kita gesek ya. Saya mau tanya, antara neraka dan surga itu jauh mana? Jauh mana? Cepat, 1, 2, 3. Jauh neraka. Jauh neraka. Udah, ini berarti pertanyaan Lain. dijawabnya salah semua. Yang betul adalah jauh surga. Mendasarkan gambar ini kan lewat Siratal Mustaqim. Yang terpleset itu katanya lunyu, katanya rambut dibelah jadi 7. Kalau sudah jatuh, ya nggak masuk surga tuh ya. Betul ya? Nah, jadinya antara neraka dan surga itu adalah jauh surga. Betul nggak? Ya. Neraka siapa yang tanya? Oh iya. Berarti ini Kemarin prosesnya panjang sekali loh. Enggak, sebelum ada yang jawab, cepet-cepet dijawab Pak Epta sendiri. udah jawab aja sudah. Jawab. Salah lagi, salah lagi. Bisa jawab. Iya. Oh, sudah jawab betul ya. Iya. Ya, ayo. Baik, ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Peso ya. Saya pernah nyetel di musola ini loh Pak, tentang surga dan neraka. Lalu ada protes nih dari Pak Epta nih. Wah, kowe nyetelin ngeri loh, neraka. Wong agama sebelah wae intine dosa diampuni kabeh wong. Nah ini ternyata ini Pak Epta, saya menemukan ini luar biasa ini. Di Mizan, di Yaumul Mizan atau hari penimbangan, ternyata ada ayat yang kurang lebih ditafsirkan 7 mufasir itu sama, yaitu ayat 70 Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Artinya bahwa orang yang benar-benar beriman, bertobat, terus kemudian berbuat amal kebaikan, amalan mereka yang buruk diganti Allah. Jadi catatan yang kemarin-kemarin kalau sudah berbenah, itu catatannya itu dirubah. Jadi tumpukan buku-buku keburukan malah menjadi baik, Pak. Artinya mudah sekali untuk surga, Pak. Jadi kemarin yang mungkin didengar sekilas mengenai neraka itu ngeri dan Yaumul Mizan penimbangan itu ngeri, ternyata Allah itu melipat gandakan kebaikan, bahkan menghapus, bahkan tidak terlihat. Makanya di dalam ketika Ramadan itu Allahumma innaka afu, artinya tidak afu di atas ghafur, ampunan dan penghapusan ya Pak ya. Iya. Baik ya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar, mungkin saya keliru, mudah-mudahan tidak keliru. Yang masalah yang ditanyakan Pak Anu tadi aku sampaikan tadi. Jadi yang namanya itu adalah yang bangkrut. Terus kemudian sahabat tanya, gimana kok bangkrut Pak? Nabi, orang bangkrut itu adalah dia beramal segala macam tapi menyakiti tetangga. Itu. Tapi kalau masih anak belum balik, itu belum ada tanggung jawab. Dia masih murni. Nah, kecuali kalau sudah balik, dia mulai berdosa itu. Kalau orang tua tidak memberikan pelajaran, yang berdosa orang tua masuk neraka, anaknya masuk surga. Itulah hati-hati itu kita. Kemudian yang tadi surga dan neraka, sebenarnya neraka itu lebih mahal, lebih murah surga. Ya, saya contoh ini ya. Kalau ke surga apa? Ke neraka kira-kira. Ini kalau hal mahal ya Pak ya. Oh iya. Kalau ke surga, ke neraka apa mahal kan? Iya. Mahal itu kan ada satu ya. Karena harus minum homer. Iya. Kan Jutaan Pak ya. ini Iya. Mungkin cukup Pak. gajah ya. Ya, karena waktunya. Oke, udah makan. Iya. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya jawab langsung. Yang dari Pak Seto itu tadi itu tentang masalah birrul walidain ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan asbabun nuzul kisah tadi itu adalah, maka turunlah satu hadis
al-jannatu tahta aqdamil ya ummahat. Itu asal tujuannya itu. Kenapa cerita dari itu? Akhirnya Nabi katakan asal sana aqdamil ummahat. Artinya apa? Bahwa surga itu ada, surga anak itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu intinya ya. Tapi betul Pak Aziz, anak yang sudah balik. Ya. Yang belum balik, tanggung jawabnya bukunya masih pada ibu dan bapaknya. Ya, jadi oleh itu mari kita didik anak kita ikut ngaji seperti ini, itu anak-anak ikut ngaji bagus agar paham sejak dini bahwa dalil-dalil Quran, itu dalil nabi dan akil itu perlu kita kita pahami, kita hayati. Ya. Itu ya Pak ya, ini itu. Dan kan yang lalu sudah kita terangkan. Orang yang bertobat itu syaratnya 3 ya Bu ya. Ada 3 syarat, masih apa? Ibu masih ingat? Apa syarat tobat atas sebuah? Tidak mengulangi lagi. Misal Pertama, menyesali. Yang kedua, berjanji pada diri sendiri Allah mensaksikan tidak akan mengulangi. Yang ketiga, syaratnya kebaikan. mengisi amal soleh tiap hari. Itu. Jadi Tambah kalau satu lagi Pak. Apa? Tambah satu lagi tuh. Apa? Kalau kita berbuat jahat sama manusia, itu Oh kan ya, nggak minta bisa. maaf. Ya. Kalau nggak minta maaf. Ya. Oh ya, Iya. ya. Itu hablun nas, ya, hablun nas itu, ya. Jadi ada 3 syarat minimal untuk taubatan nasuha, ya. Jadi itu sudah tertara dalam Al-Qur'an 70 juga di dalam surat Al-Tahrim 6 yang pernah saya terangkan ya. Ya, ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi wa taubatan nasuha, ya. Wah, saya babu yukafir ankum sayyidukum bikafikum. Jadi saya itu yukafir itu maksudnya dosa-dosa ditutup semuanya. Ya. Seperti masyarakat akan dimasukkan surga. Ya, kalau kita bertobat atas surga. Mari sama-sama kita selalu bertobat ya, bertobat atas seluruh apa yang kita lakukan dari hari-hari. Ya. Baik, itu ada lagi. Ada pertanyaan lagi Pak Ibta. Kuis lagi ya? Enggak. Ini tapi bener nggak Pak? Jauh surga Pak? Ya. Oh. Nanti minggu depan kuisnya ya. Nanti 300 besok 500. Saya tadi mau jawab surga tapi kalah cepat ya kan. Enggak. Ada alasannya. Alasannya Ustaz ada. Ali juga mau jawab bener tapi kasihan Pak Ibta gitu. Tanya tak? Iya, iya. Diambil aja sedekahkan lagi. Itu udah saja. Kalau saya bilang surga ada alasannya. Di alam kandungan itu alam goib apa alam wujud? Ini pertanyaan bagus nih. Kandungan itu alam gaib apa alam wujud? Kalau kita hubungan dengan takdir Allah ya, dikatakan itu alam gaib. Kenapa? Semua manusia tidak ada yang tahu dia laki atau perempuan. Itu alam gaib. Nah, USG Pak. saya lanjut seperti itu. USG itu sekarang 80 bulan, 40 hari. 40 hari. Coba dia di sini di alam kandungan ya di sini prosesnya dilalui selama 40 hari ya. Pada 4 hari pertama manusia terbentuk nutfah cairan bentuk awal besarnya sperma dan ovum itu yang terangkan tadi itu ya. Yang nomor 2 4 hari kemudian manusia berbentuk alaqah muka yang menempel dalam diri dari kencang di dalam ini wanita. 40 hari kemudian manusia berbentuk muka bentuk manusia sebesar jempol, tapi belum tahu, wajib tidak ada yang tahu karena baru 120 hari. Tapi di situ ditiupkan ruhnya dari alas tubuh kolba saidna, ya ruhnya terangkan itu. Baru 100 bulan tahu itu laki atau perempuan. Nah itu teknologi. Dan itu sudah nggak bisa berubah lagi. Itu masuk takdir apa namanya? Takdir beberapa. Takdir mu'alaf karena teknologi dia paham bahwa itu anakku perempuan. Ya, kan? Tapi sebenarnya logis dulu kan ibu-ibu kan bacanya surat Yusuf dan surat Maryam, betul nggak? Berarti kalau itu sebenarnya masuk ke Yusuf, Maryam, Maryam. Juga betul ya ibu. Sekarang berada teknologi, tapi yang canggih sekarang sudah tahu tinggal 600 bulan paham laki perempuan. Ya.
wah yang berjuang dandan kan berarti wedok kayak. Ya enggak, mau Jawa gitu ya. Nek wong wedok ora dandan kayak banget wah ora kayak ora dandan. Itu kan hanya firasat orang tua dulu. Di bercampurlah takdir mudah dari Allah. Itu ya, ibu semuanya selesai ya. Kita jumpa lagi bahkan bersama dengan lagi nanti nunggu kuis dari saya. 500.000. Aja ya. Nah, dari saya selesai, kemudian diserahkan para panelis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib dan isya dan buka bersama musola al-muhim yang dimuliakan Allah dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Barusan kita dengar tausiah dari Bapak Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.